Halo semuanya. Wah, eh, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot. Energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, video ini temanya berjudul yang mau hubungi kamu di 30 hari ke depan. Wah, cie, kita clarify siapa yang mau hubungi kamu di 30 hari ke depan, 30 hari mendatang. Oke. Kita mulai ya. Five of Pentacles. Cie, Taurus ya. Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer. Tapi ini Cancer agak ya energinya mungkin agak lambat. Ada Pisces juga itu lambat ya. Scorpio. Ini strong loh, Taurus. Atau ada yang menghubungi Taurus. Ya, Cancer. Tapi Cancer ini kenapa ya? Oke. Cancer lagi. Cie. Cancer mau hubungi siapa? Atau ada yang mau hubungi Cancer. Capricorn juga di sini strong ya. Capricorn, Scorpio, Aries. Mungkin Aries yang mau bicara juga, atau ada yang mau bicara sama Aries. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Sepertinya ada lagi yang muncul. Jadi, di kartu-kartu ini, aku lihat yang mau hubungi kamu. Atau beberapa kalian akan dihubungi oleh dia ini sebenarnya kehilangan kamu, ya. Tapi dia terlalu keras sama pendiriannya. Dia terlalu keras sama pemikirannya. Mungkin memang dia orangnya keras kepala. Dia keras sama dirinya sendiri dan keras ke kamu. Contoh ya, betah dianya off komunikasi dengan kamu. Dia betah ngeblok atau vice versa. Atau dia betah banget diam, betah banget pasif, anything ya. Tapi ya, beberapa kalian ini 30 hari ke depan memang bisa ada hubungan lagi dengan dia. Atau dia hubungi kamu. Atau ada sesuatu yang membuat sengaja atau tidak sengaja. Jadi kayak terhubung lagi. Ini ya jujur aja kamu sama dia itu udah beda banget sekarang. Ya, entah memang punya perbedaan. Atau ya kamu kemana dia kemana. Ya kamu sama yang lain kah? Atau dia sama yang lain. Gitu. Dan yang mau hubungi ini bisa 2 orang ya. Atau ada 3 orang. Cie, banyak ya. Ini ada juga yang memang urusan percintaan. Tapi ada urusan kerjaan ya. Entah bisnis juga. Entah yang ngubungin ini ya udah terasa jauh. Atau kamu merasa jauh. Kayak aku sudah gak bisa menjangkau itu lagi. Entah rekan kerja, rekan bisnis, teman kah yang memang udah jaga jarak, memang udah jauh gitu. Ya udah lama gak komunikasi. Ini beberapa kamu udah hopeless sebenarnya, udah gak ngarep ya. Kamu udah capek mungkin ya dengan menunggu, menanti orang ini. Ini entah siapa. Bisa yang terkoneksi dengan kamu. Ada spiritual connection di sini. Tapi ada juga yang kayak ya ini relasi kamu gitu. Entah
hubungan pekerjaan gitu, bisnis. Nah, dia mau hubungi kamu lagi. Entah bos lah, entah manajer atau apa. Ya, dia butuh kamu lah, gitu. Bisa kerjaan baru atau ini dari yang lama. Kayak manggil kamu lagi. Beberapa seperti itu, kakak, ya. Jadi, mungkin seseorang ini atau dia ini atau beliau ini nggak menemukan orang yang kualitasnya bagus kayak kamu. Ya, teruntuk kalian yang punya kualitas bagus ya. Entah kamu memang orangnya baik, bisa diandalkan, atau kamu tulus, atau ya kamu tuh punya personality, kepribadian yang bagus, ya kamu tuh dicari, dihubungi lagi gitu. Cuma ini yang datang kan nggak satu, ya. Ciao Bella. Nobita, cie. Iya, ada 2 atau 3 nih, Kak. Gitu. Bisa urusan percintaan, kerjaan, bisnis, atau ya orang lama gitu. Ya, ada yang fresh juga, tapi kayak ya B aja gitu. Biasa aja. Yang fresh itu. Ya kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, jadi harus mengambil keputusan mau yang mana. Kalau kamu udah nggak nyaman dengan situasi toksik, ya segera ambil kesempatan yang lain, fokus yang lain. Tapi kalau kamu masih nyaman dengan itu, ya sudahlah. Minum dulu, Kak. Karena aku ngelihat di sini ya kamu tuh pengen seseorang yang bikin kamu tuh nyaman. Ya kamu juga mencintai orang itu, atau kamu pengen situasi lingkungan yang bikin kamu nyaman tapi kamu juga sayang dengan situasi itu. Contoh ya, gue nyaman nih kerja kayak gini, bisnis kayak gini, ya gue pengennya di situ, ya kamu ke situ aja gitu loh. Dan ini yang hubungi kamu mungkin ya dia tuh sudah ya entah dia dealing sama orang lain gitu, atau dia fokus ke yang lain, tapi ternyata dia tidak langgeng dengan orang itu atau sesuatu itu. Tidak langgeng ya, di sini kayak ada orang yang ya gue kelar gitu, gue nggak mau sama yang lain, gue maunya sama elu. Ini ada yang baper sama kamu, entah yang fresh atau yang lama itu ya, ada sih. Tapi yang benar-benar kamu cintai orang ini, dia juga mencintai kamu. Orangnya mungkin sensitif, apalagi kamu dealing sama orang baperan, apalagi kalau kamu juga baperan. Jadi kamu sama dia itu sebenarnya sama-sama susah ditebak ya. Kadang kamu nggak bisa nebak dia, tapi dia kadang gitu juga. Misal nih, kamu pasif, kamu nggak banyak bicara sekarang, kamu bodo amat, atau kamu ya udah nggak peduli lah, biarin aja, udah capek, enek, muak gue. Nah, ada yang kayak gitu. Ya tapi kan kamu masih sayang sama orang ini. Beberapa kalian kan masih mau nih cek-cek energinya di tarot, general reading, personal reading, atau apa aja. Yaitu bentuk kalau kamu masih sayang sama dia. Gitu ya. Oke, relax aja, nggak usah terlalu sedih ya, nggak usah terlalu baper sih, kita bawa fun aja reading ini ya. Cie, ada Leo, Sagittarius, Aries, atau ada yang mau hubungi Leo ya. Ada yang kangen nih sama Leo. Leo, gua kangen. Ini berapa mungkin memang apa ya, ada kebenaran yang akan kamu ketahui secara langsung maupun gak langsung. Contoh, tiba-tiba muncul aja gitu di sosmed, atau kamu gak sengaja tahu kabar dia. Misal kamu tahu lewat media sosial atau dari tarot, atau ada seseorang yang kayak menunjukkan, ini loh kabar buat kamu, si ini tuh udah gini loh sekarang, dia tuh ya ini berapa sih, ada yang nggak enak ya, kayak
ya ternyata dia udah sama yang lain, atau dia nggak milih gue, atau ternyata dia tuh nggak jujur, dia tuh ternyata mau ya dikendalikan, dia ternyata nggak jadi dirinya sendiri, dia ini dipengaruhi gitu. Tapi ada juga yang ya kamu tahu langsung dari dia, entah dia hubungi kamu, maaf ya, sorry ya, aku tuh belum bisa sesuai dengan harapan kamu. Tapi ada juga yang memang ya saat kamu tegar, saat kamu berusaha ikhlas, dan kamu percaya kebenaran dan keadilan akan ditegakkan oleh Tuhan, ya saat itulah kamu sebenarnya yang pantas untuk diperjuangkan. Ngerti ya? Cie. Maksudnya gini kak, ya apapun ya, atau siapapun yang hubungi kamu, mau dia bawa kabar yang seneng, atau nggak terlalu seneng, atau bahkan mungkin nggak seneng ya, tetap stabilkan emosional kamu. Berusahalah terus-menerus ikhlas. Selagi kamu udah melakukan hal-hal baik, kamu udah berusaha dan berdoa ya, selebihnya tinggal serahkan pada Yang Maha Kuasa dan semesta bekerja. Ini beberapa kalian bisa lo bangkit, bisa lo kamu tuh bersinar, atau kamu udah merasakan itu, atau kamu akan merasakan itu. Cobalah untuk tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang hanya membuat kamu sakit hati, ya. Cobalah untuk bodo amat aja dulu ya. Mau ada yang hubungi, entah bilang apa gitu ke kamu, cukup kayak, oh ya udah, makasih ya udah dihubungi. Oh gitu, baiklah, aku doain yang terbaik ya. Atau ada yang hubungi minta tolong, oh gitu, sorry ya nggak ada. Gue lagi nggak ada duit. Nah, beberapa gitu. Atau ya gitulah, siapapun yang caper cari perhatian kamu pas butuh doang, ya kendalikan diri lah. Dan gak usah terlalu ini ya, kayak senang berlebihan, bahagia berlebihan, itu sebenarnya jangan terlalu gitu kak. Bahagia itu secukupnya aja, supaya nanti kalau sedih secukupnya saja. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik sebenarnya. Tapi ini benar-benar ada yang hubungi memang karena ya aku tahu ternyata kamu tuh baik, ternyata kamu tuh tulus gitu, ternyata aku mencintaimu. Ada yang gitu, atau ya kamu aja sih yang cocok buat aku, atau dia lihat kamu tuh yang benar-benar terbaik. Ya beberapa kalian gitu, dia merasa kamu yang the best mungkin ya bagi dia ya, bagi orang lain nggak tahu lah, tapi bagi dia kamu mungkin yang pas banget buat dia. Jadi ya pengen sih hubungi kamu. Mungkin ada rasa ya pengen menebus kesalahan, atau dia hanya judge kamu yang buruk selama ini, tapi ternyata kamu nggak seburuk itu, jadi dia mau hubungi. Ini ada juga yang memang selama ini entah siapa yang menjatuhkan kamu atau melihat keburukan kamu aja, ya pada akhirnya nyadar gitu banyak banget kebaikan kamu tuh. Cie, Aries. Mungkin Aries mau menghubungi atau vice versa. Ada yang mau menghubungi Aries, mungkin ngerasa kayak ya aku ngerasa bersalah nih, ternyata aku hanya melihat keburukan kamu aja, tapi ternyata ya kamu baik sih, aku mau deh sama kamu. Ada Libra, Gemini, Aquarius ya, Leo, Sagittarius. Nah kalau Sagittarius ini gimana ya? Sagittarius itu pengennya gimana? Maunya sama siapa? Atau ada yang hubungi Sagittarius mau menentukan sesuatu, mungkin dia mau ngasih tahu
ya aku sebenarnya maunya sama ini loh, maunya sama kamu, beberapa gitu ya. Ini strong Scorpio ya, mungkin ada yang mau menghubungi Scorpio, bisa vice versa. Scorpio mau menghubungi seseorang, mungkin mau mengklarifikasi kah, atau kalian ingin bicara. Capek soalnya ya, konflik batin mulu. Ada di sini seseorang yang kayak dia nggak menjadi dirinya sendiri selama ini. Aku nggak jujur selama ini sama kamu, atau aku pakai topeng selama ini. Maaf banget ya, gitu. Aku kira aku bisa bahagia dengan topengku. Aku kira yang pengaruh dari ini dari itu tuh bener-bener pas, tapi ternyata nggak pas. Ada mungkin yang ngikutin omongan orang lain, teman, keluarga, orang tua, lingkungan atau apa. Ini keras sih orangnya, tapi baperan. Ini orangnya sensitif bisa, atau kamu sensitif. Jadi beberapa ada yang salah paham, kayak aku tuh orangnya pengen jelas-jelas aja. Aku pengen dia duluan mengklarifikasi A, B, C, D sampai Z. Tapi gimana ya, komunikasi aja dibatasi gitu. Atau ya aku ingin inisiatif dan kesadaran diri dia untuk memperbaiki semuanya. Cuma ya aku juga bingung mau melakukan apa. Jadi nggak melakukan apa-apa. Bisa dia nih atau kamu. Tapi ada juga yang kayak ya sejak nggak berhubungan, nggak berkomunikasi, kita introspeksi diri ternyata. Entah dia nih kayak aku koreksi diriku. Ya, aku tahu kalau relasi atau koneksi kita nggak berhasil, ini karena pemikiranku atau pola pikirku yang negatif banget. Beberapa di sini sadar, ya aku egois sih, gitu. Dia mungkin ngerasa ya nggak guna juga sih aku terlalu menjunjung tinggi harga diri sampai aku lupa rendah hati, gitu. Padahal ya semesta mau bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Ya aku sulit bedain rendah hati sama rendah diri. Nah ada yang kayak gitu. Tuh sih. Pada akhirnya ya egonya dia atau sensinya dia, emosinya dia itu hanya menyakiti dirinya sendiri. Di sini dia kehilangan. Di sini dia ngerasa kayak ya aku selalu ingin mencari kamu lagi. Aku selalu ingin stalking kamu lagi. Aku cari kamu lagi di sosmed, cari info kamu lagi, begitu. Ya kamu gitu juga sih. Ini kan ada yang twin flame ya. Dianya aja yang nggak tahu. Kamu cari dia di tarot. Kamu cari energinya di tarot. Oke lah, tidak apa-apa. Selalu aja. Tapi ada juga yang memang ini hubungi kamu karena apa ya? Bisa kamu memang seseorang yang mampu bekerja sama dengan baik dalam sebuah relasi ini, dalam hubungan ini. Jadi aku kan bilang nih, yang hubungi kamu ini bisa siapa aja loh. Bisa aja kayak ya memang urusan percintaan, tapi memang urusan kerjaan juga bisa. Atau dia merasa itu tadi, enak aja kerja sama dengan kamu. Hidup aku bisa maju nih, bisa berkembang, bisa makmur sama kamu. Gitu. Ada tentang materi soalnya ya. Tapi ada juga yang menghubungi kamu itu ya dia udah bertransformasi ya. Aku tuh udah berubah, cuma aku belum bisa berekspresi. Mungkin yang aku lakuin ya aku stalking kamu dulu. Jadi kalau aku tiba-tiba hadir di sosmed kamu, respon aku lah dengan baik, supaya aku bisa mendekat dengan kamu lebih dalam. Tapi kalau kamu responnya buruk, ya udah aku hilang lagi. Ada yang gitu ya.
nih. Em, ada yang memang ini kuat banget. Seseorang yang ingin kembali, pengen kembali dengan kamu, bisa kembali untuk sebuah hubungan, relasi, atau kembali ya karena ya ingin berteman gitu sama kamu. Apalagi kalau ini hubungan gak jelas ya, jadi kembali untuk berteman aja dulu gitu. Ada juga yang kembali ini mau membuka lembaran baru dengan kamu ya. Dia mau ya kita bikin lembaran baru lah, hubungan yang lebih baik gitu. Ini ada juga yang mau hubungi, mungkin dia mau ngasih kabar kayak gini loh ya, ada semacam momen ya, event atau insiden. Ya itu sih, kan ini general, jadi kamu sesuaikan kamu tuh dihubungi dengan seseorang yang seperti apa nih. Jadi ada yang mau hubungin tuh kayak ya aku mau ngasih tahu keputusanku tuh gini loh. Aku pengen lebih serius sama kamu, atau aku mau fokus ke kamu nih gitu. Tapi ada juga yang mau ngasih tahu keputusanku, ya aku memilih yang ini, aku memilih yang itu daripada kamu, atau ya aku harus beginilah. Jadi aku ngasih tahu ke kamu soal ini supaya kamu nggak berharap, supaya kamu nggak menunggu aku gitu. Tapi ada juga yang ya dia hubungi kamu, dia mau ya kita jalani aja dulu. Jalani aja, sampai kapan jalani aja. Ya tapi ada loh kayak gitu kak, tante, om. Iya, bisa kayak ya sebenarnya gue bingung gitu, gue harus kayak gimana. Di sisi lain ya gue mikirin ini, mikirin itu, mikirin keluarga, mikirin seseorang ini, mikirin yang lain, mikirin lingkungan, teman, kerjaan, uang, atau segala macam. Tapi aku juga nggak mau loh kehilangan kamu tuh. Jadi ya kalau aku hubungi kamu, respon aja dulu dengan baik. Biar aku yakin sih kalau memang aku harus memilih kamu atau memperjuangkan kamu, ya aku akan lakukan gitu. Itu sih. Ada orang yang memang dia muncul nih untuk benar-benar yakin apakah ya kamu yang harus aku perjuangkan atau enggak gitu. Contoh ya, gue buka komunikasi nih dan lu responnya baik, lu responnya bagus dan gak ada drama lagi, ya it's okay, ya gue bakalan milih lo gitu, gue bakalan berjuang buat lo. Tapi ada juga ini yang menghubungi kamu kayak ya gimana ya, aku tuh kalau udah terpuruk, kalau udah sedih, atau aku tuh merasakan kesulitan, kekecewaan dalam hidupku, ya aku mau kemana lagi selain ke kamu. Ada yang gitu kayak ya aku tahu sih aku tuh toxic ya, atau aku tuh nyakitin kamu lah, bikin kamu gak nyaman. Cuma ya kalau aku kenapa-kenapa, aku tuh ya ke kamu lagi, karena kamu yang bisa benar-benar ya melindungi aku lah, atau kamu ngebantu, atau kamu yang bisa perhatikan aku gitu. Terutama kalau dia tuh ternyata nggak menjadikan kamu satu-satunya, entah ada yang lain, fokus yang lain. Jadi kalau dia jenuh tuh sama si itu, nah dia ke kamu, habis itu dia balik lagi ke yang itu. Ya sedih sih ya, ada yang kayak gitu. Atau ketika gue bosan, ya ketika aku bosan sama si itu, ya aku ke kamu, dan aku pengen banget kamu menerima aku apa adanya. Saat aku benar-benar terpuruk, aku pengen kamu selalu ada, bla bla bla, ya gitulah. Sakit banget ya.
Terus ya ketika gue ngerasa udah bangkit ya, gue harus fokus lah sama si itu, sama yang lain. Jadi ya kembali ke kamu mau nggak welcome dengan orang seperti itu? Kalau kamu ngerasa capek lah, enek lah dengan orang yang cuma butuh doang, atau ya saat dia merasa udah nggak perlu aku diabaikan, ya buat apa gitu. So cinta itu pakai hati sih. Tapi pakai logika juga ya kak. Pakai logika juga ya om, tante. Kayak aku baca ciri. Cirinya bisa dia, bisa kamu, kalian beberapa. Oke, huruf dulu ya. Mungkin huruf ini di namanya, bisa di nama kamu. Oke. Ini ada Q, ada Z, ada P, ada G, ada C, Ciao Bella. Ada N ya, Naruto. Oke, ada W. Wah, ada R. Siapa nih R? Rangga, Rudolfo. Ada S ya, Sandy. Ada E. Ada H. Ada J. Ini ada M, Marimar. Ada L ya kak. Terus ada B. Ada T, ada Y, sama F. Oke. Sekarang angka, bisa aja angka ini ya berapa hari lagi gitu dia hubungi kamu, atau berapa bulan, berapa minggu ya, kan ini batasnya 30 hari ya, jadi sekitaran berapa hari lagi atau berapa minggu lagi. Oke. Bisa juga ini ya angka tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, apa aja berkaitan dia. Bisa juga kamu. Oke. Ups. Ada angka 3, 7, 20, 6, ada 2, 19, 5, 14, 16, 26. Oke. 26 ya. 23, 25, 31, 18 ya. Oke. 13 C. Oke. 28, 24, 12, 21, dan 9. Oke. Terus tempat ya, wilayah, entah wilayah dia, kamu dari sini tempatnya, atau pernah ke sini tempatnya, atau pengen ke tempat ini gitu loh ya. Aku bacakan ya, aku shuffle. Shuffle dulu. Kamboja, Majalengka di Jawa Barat ya. Oke. Ada Padang, Sumatera Barat, ada Bengkulu, Banyumas, China,
Oke, ada Korea. Suka nonton Korea ya? Beberapa. Ternate, mungkin berkaitan dengan itu ya. Ada Ternate Kak, and then Bangka Belitung nih. Lalu Prancis, mungkin pengen ke situ. Ada Cimahi, dekat Bandung ya. Terus Mojokerto, Jogja, Jogja. Pengen deh ke situ. Ada Solo. Oke. Semarang. India. Suka nonton India kah? Atau pengen gitu ke situ? Ada Palembang. Ada Brebes. Sidoarjo. Sidoarjo ya. Gorontalo. Ya, Kediri. Lalu Banten, Sumedang. Wah, Hong Kong, ada Madura, ada Bandung. Wah, Bandung. Bottom of the deck. Afrika, mungkin ada yang pengen ke Afrika atau berkaitan dengan Afrika. Ya, jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang relate atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.